Sunanus Shaumi wa Ramadan. Sunanus Shaumi wa Ramadan. Ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyati wa yu'akhiral fitsani as-suhru walau bi jur'ati ma wa yadkhulu waqtus suhuri min muntasafil laili. Ats-tsalits ta'khirus suhuri bihaitsu la yafhushu ta'khir wa yumsiku nadban anil akali qoblal fajri binahwi khamsina ayatan ruba'i sa'at kama qala sahibu safatiz zubadi wa sunna ma'a ilmil gurubi yuftiru bisur'atin wa akasuhu at-tasahhur wahid. Al-awwal al-fitru ala rutabin witran fayuqaddimuhu awalan fa illam yajid fabusrin fatamrin fama'i zamzam fama'i fahulwin fahalwa. Al-hulwu wa huwa ma lam tamassahun naru kal asali waz zabib. Al-halwa wa huwa ma massathun nar wa qad nazama dhalika ba'duhum faqala famin rutobi fal busri fattamri zamzamin fama'i fahulwin thumma halwa lakal fitr. Khamis al-ityanu bidu'ail iftari wa huwa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu Zahabaz zama'u wa battallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahil adzi a'anani fasumtu wa razaqani fa amtartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali wa yad'u bima syaa. Ats-tsadis taftirus shaimina lima fihi minal ajril kabiri. As-sabi al-ightisalu minal janabati qoblal fajri khurujan minal khilafi walikai yabda'a saumahu tahiran. As-samin al-ightisalu kulla lailatin min layali ramadana ba'dal maghribi likai yanshatu lil qiyami. Al-tasi al-muhafazatu ala salati tarawihi min awali lailatin ila akhiri lailati. Qala alaihi salatu wassalam man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Wal maqsudu bi qiyami ramadan salatu tarawihi. Sunanus Shaumi wa Ramadan, sunnah-sunnah puasa dan bulan Ramadan. Ini bicara tidak wajib tapi perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Catatannya idza tayaqqanal ghurub, kalau dia sudah yakin telah maghrib. Jadi kalau belum yakin ya diyakinkan dulu, jangan sekedar dengar azan langsung makan. Sekalinya azan asar sekalinya persis katanya azan asar kayak azan maghrib, ya nyatai sama. Ya bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ayya'mala bil ihtiyat yu'akhiral fitr. Ya, beda kalau ragu-ragu mesti dia hati-hati sehingga dipaskan kira-kira sudah yakin. Nah, nanti kalau ternyata sudah yakin nih, setelah berbuka ternyata matahari masih kelihatan gimana. Nah, itu beda pendapat para ulama. Kalau sebagian mengatakan di qadha ya, batal ya. Sebagian mengatakan tidak batal. Kemudian yang kedua as-sahur ya, sahur atau suhur sama, dua-duanya boleh dibaca begitu, walau bijur'ati ma'in, meskipun hanya dengan seteguk air. Hikmahnya itu di bawah catatan kakinya itu wa hikmatuhu at-taqawwa 'ala shaum. Hikmah sahur itu adalah menguatkan puasa. Wa mukhalafatu ahlil kitab. Hikmah sahur itu menyelisihi atau berbeda dengan ahlul kitab. Jadi fayusannu, maka disunahkan sahur itu walau li syab'an, meskipun untuk orang yang sudah kenyang. Tidak usah sahur lah, kenyang. Tadi jam 3 misalnya sudah makan gabin kan, setelah minum kenyang. Wa kaunuhu bi rutobin fatamar kal fitr, dan sahur itu sunnahnya juga dengan rutob ya, rutob atau kemudian tamar, jenis kurma, nanti dibahas di selanjutnya. Itu sahur, meskipun hanya minum, niatkan sahur mengambil keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kata Nabi kan begitu.
bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur meskipun minum seteguk. Wa yadkhulu waktu sahur atau suhur min muntasofil lail. Waktu sahur itu masuk mulai dari pertengahan malam. Jadi kalau misalnya koler bangun misalnya ya setelah tengah malam bisa langsung sahur. Afdolnya di yang ketiga, diakhirkan. Takhirus suhur, diakhirkan sahur. Bihaitsu la yafhushu at-takhir. Ya, diakhirkan tapi ndak akhir-akhir banar ya. Wa yumsiku nadban anil akli qoblal fajri, dan disunahkan disunahkan di sini ya. Yumsiku itu menahan diri ya. Nadban itu sesuai dengan kesunahan ya, dari makan sebelum fajar. Ini istilahnya imsak, yamsuku tadi. Yumsiku, amsaka yumsiku imsakan. Nah, imsak itu dari sini. Ndak wajib, imsak itu ndak wajib. Tapi sunnah, sehingga kalau mengatakan imsak itu bid'ah itu ya salah malah, karena Nabi itu biasa di sini membaca sekitar ada waktu sekitar jeda baca 50 ayat itu ya, binahwi khamsina ayatan, sekitar membaca 50 ayat rubu'i saatan atau seperempat jam ya, sekitar itu 10 menit juga boleh. Kalau bacanya ayat-ayat pendek kan 50 ayat cepat ya sekitar itu. Tapi ini sunnah, jangan langsung misalnya sampai parak azan hanya selesai atau azan masih ada minuman. Ndak begitu. Sunnahnya begitu. Itu sunnah ketiga sebagaimana dalam Sofwatuz Zubat itu nazomannya di bawah. Kemudian al-fitru ala rutobin witron. Itu harusnya keempat itu ya. Nomornya jadi 1 itu 4. Berbuka dengan sesuatu ya. Yang pertama itu adalah rutob. Rutob itu kurma masak basah. Biasanya yang bulik haji ada bawa rutob. Beda dengan kurma yang sudah lawas, itu beda. Witron, ganjil ya. Jadi makannya 1 atau 3 atau 5 ya. Itu sunnahnya begitu. Jadi kalau sudah terlanjur makan 2 minta 1 lagi. Walaupun di pembukaan itu biasanya ada 2 itu kurmanya ya. Fayuqaddimuhu awalan, maka didahulukan pertama kali rutob itu, makan kurma basah, kurma masak basah. Fa'illam yajid fabusrin, kalau ndak dapat kurma rutob maka koma buser. Buser itu kurma belum matang, agak masam gitu. Kurma parak matang, parak jadi rutob, yaitu busrin, agak masam-masam, belum begitu masak. Fatamarin, kemudian tamar. Tamar itu kurma kering. Fama'i zamzama, kemudian ndak ada itu minum air zam-zam. Famain, kemudian urutan berikutnya air putih. Fahulwa, kemudian hulwa. Hulwa itu apa di situ? Wahwa malam tamas sahunar. Hulwa itu makanan manis yang tidak tersentuh api. Seperti apa? Kal asal, seperti madu, wazabib ya, dan anggur atau kismis Itu hulwa. Kalau halwa itu sama-sama manis, tapi masat hunar ya, manis tapi sudah dimasak ya. Kulak di sinilah, apalagi kalau pisang goreng ya, memang enggak kena api ya, enggak kena api, yang kena api wajannya aja. Itu halwa. Kalau hulwa ya, hulwu itu yang tidak kena api. Itu urutannya ya. Jadi rutob, kemudian buser, kemudian tamar, air zam-zam, air putih, hulwun, dan halwa. Yang kelima sunnahnya itu adalah al-ityanu bidu'ail iftar, membaca atau mendatangkan doa berbuka, yakni bacaan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Nah, itu beberapa riwayat digabungkan, bagus doanya. Allahumma laka sumtu, ya Allah aku ini puasa untuk engkau. Wa bika amantu, aku beriman kepada engkau. Wa ala rizqika aftartu, aku berbuka dengan rizki engkau. Ini pengakuan kita kepada Allah. Artinya kita kuasa, bisa berpuasa itu karena Allah beri tenaga oleh Allah Ta'ala. Kemudian itu riwayat yang lain, zahabadz dhama, haus telah hilang. Wa batallatil
uruq, urat-urat telah basah. Wa tsabatal ajru insyaallah, pahalanya itu tetap insya Allah ya. Yang puasa itu semua kelelahan hilang tapi pahalanya tetap, itu patut kita jadikan jadi ingat, sesuatu yang kita ingat. Ketaatan itu lelahnya hilang tapi pahalanya tetap. Puasa itu dahaganya hilang, lelahnya hilang dengan berbuka itu, tapi pahalanya tetap. Apapun ketaatan itu. Sementara kemaksiatan itu sebaliknya kan. Kemaksiatan itu kalaupun nyamannya itu hilang. Apa yang kemaksiatan yang nyamannya terus menerus? Tidak ada. Nyamannya hilang. Yang tersisa adalah dosanya tetap. Dosanya tetap. Orang korupsi misalnya ya nyamannya sebentar. Ada yang divonis berapa tahun itu ternyata lagi nongkrong di warung. Ya. Nongkrongnya sebentar, hilang itu. Tetapi ya tadi hukumannya tetap, dan di dunia dihukum, di akhirat kalau tobatnya tidak diterima lebih parah lagi. Puasa begitu. Kemudian kita memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi a'anani fasumtu, yang telah menolong aku sehingga aku bisa berpuasa. Wa razaqani fa'aftartu, yang telah memberikan aku rizki sehingga aku bisa berbuka. Allahumma inni as'aluka bi rahmatillati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan kasih sayang Engkau. Yang kasih sayang Engkau itu telah meliputi segala sesuatu. Apa yang kita pohon, kita minta, antaghfirali, aku minta Engkau berikan ampunan kepadaku. Nah, saat berbuka itu saat diantara waktu doa yang mustajab, ya, mustajabah. Makanya di sini kemudian dikatakan wa yad'u bima syaa. Dia kemudian bisa berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Jadi ini doa salah satu opsinya begitu. Jadi jangan dikatakan doa Allahumma lakasumtu bid'ah. Ya enggak juga. Ya, kalau dari sisi riwayat mungkin ada yang memperselisihkan, tidak masalah karena ini masuk doa. Ngarang sendiri setelah ini juga boleh. Wa yad'u bima syaa, dan berdoalah, dan dia kemudian berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Ingin punya anak, dah nikah lawas tidak diberi keturunan, minta. Setelah berbuka ini doa, baca ini baca, kemudian tambahi doa lagi. Ini sunnah kelima, berdoa. Sunnah keenam, taftirus shaimina, membukakan orang-orang yang berpuasa pada saat berbuka puasa. Kalau membukakan orang-orang yang berpuasa pada saat tidak berbuka puasa, berdosa. Bikin buka warung sakadup misalnya. Lima fihi minal ajril kabir, dikarenakan membukakan orang berpuasa ini ada pahala yang besar. Di dalam hadis itu di catatan kaki, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa saja yang membukakan puasa orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahala orang puasa tersebut. Ghairu annahu la yunqasu min ajris shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Yang dibukakan itu tidak berkurang pahalanya, tapi yang membukakan dapat pahalanya orang yang dibukakan itu. Ini pahalanya ya, bukan kewajibannya gugur. Saya tidak usah puasa dah, saya bukakan aja. Ini berapa santri? 17 hari tidak berpuasa, tidak begitu. Kecuali orang tua renta, dia bisa membayar fidyah ya, dengan memberi makan satu orang miskin sehari. Ini kalau orang sehat tidak bisa, tidak ada alasan itu. Itu yang ke-6. Yang ke-7, al-ightisalu minal janabah qoblal fajri, mandi junub sebelum fajar. Jadi kalau malamnya itu kan boleh junub ya, karena mimpi atau sebab yang lain yang halal. Tapi sebelum subuh, nah sunnahnya mandi junub dulu sebelum azan itu. Kalau sudah azan bagaimana? Ya sah aja puasanya. Tapi ada memang qaul yang mengatakan tidak sah, sehingga kita hati-hati itu ya, dianggap di sini dalam mazhab Syafi'i sunnah. Keluar dari ikhtilaf itu bagus. Ini ada yang mengatakan sah, ada yang tidak. Ambillah kita yang menurut semua sah. Nah, itu kan nyaman kalau begitu. Likai khurujan minal khilaf ya, sebagai jalan keluar dari perselisihan, yakni mandilah junub sebelum subuh. Walikai yabda'u saumahu tahiran, dan agar dia memulai puasanya dalam keadaan suci. Yang ke-8, al-ightisal kulli lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib, mandi setiap malam pada malam-malam bulan Ramadan setelah maghrib. Pada maghrib mandi, likai yan syatu lil qiyam, agar dia itu semangat untuk ibadah, mandi.
Ini bagi yang ada kesempatan ya. Kalau kita buka puasanya di tempat yang lain terus lanjut sampai Isya ya sebelumnya lah man. Yang kesembilan al-muhafadzatu ala sholatit tarawih, menjaga sholat tarawih ya min awwali lailatin ila akhir lailah, dari awal malam sampai akhir malam. Yakni jangan kelewatan lah, walaupun itu sunnah, walaupun dalam hadis itu Nabi paling ya sekitar 3 malam aja, tapi sholat malam terus. Yang 3 malam itu kan yang berjamaah. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail bulan Ramadan ya, maksudnya adalah sholatut tarawih. Kitab ini gitu kan. Imanan karena keimanan, wa ihtisaban karena mengharapkan ridha Allah taala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini catatannya memang dosa-dosa kecil, kalau dosa besar tetap harus taubat. Kemudian yang ke-10 ta'aqqudul muhafadzati ala sholatil witri, sangat menjaga sholat witir. Jangan tarawih setelah itu ndak witir, jadi dijaga betul sholat witir. Wa yahtassu witru ramadhana bi thalathi khususiyat, dan witir Ramadan itu yukhtassu, dikhususkan dengan 3 kekhususan. Yang pertama, annahu tusannu fihil jamaah, disunnahkan salat witir ini dengan berjamaah. Wa yusannu fihil jahar, dan disunnahkan di dalam witir itu jahar, yakni membaca dengan keras. Wa yusannu fihil kunutu fi nisfil akhir min ramadhana 'alal mu'tamad, dan disunahkan di dalamnya kunut ya pada separuh terakhir pada bulan Ramadan. Ini menurut qaul mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Jadi sunnah itu ya, enggak wajib enggak. Itu yang sunnah ke-10, dijaga sholat witir. Yang ke-11 al-iktsaru min tilawatil qur'ani bitadabburin, memperbanyak membaca Al-Qur'an dengan pentadabburan, dengan perenungan. Jadi betul-betul direnungi bacaan, jangan sekedar keluar di bibir semata. Walqad warada fil asar, dan sungguhnya telah terdapat di dalam asar, Ramadhanu syahrul Qur'an, Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga ya perlu kita perhatikan, para ulama dahulu mereka ketika masuk Ramadan mereka banyak fokus mengkaji Al-Qur'an. Problemnya itu kadang ya, kita ini membaca itu kan ada level-levelnya, yang baca Al-Qur'an itu. Ada kaulnya Imam Fudail bin Iyad, beliau itu nazalal Qur'an liyu'mala bih, innama nazalal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sungguhnya Al-Qur'an itu turun untuk diamalkan, maka manusia itu mengambil atau menjadikan membaca Al-Qur'an itu sebagai amalan. Maksudnya apa? Al-Qur'an itu kan turun untuk dilaksanakan, tapi manusia banyak sekedar membacanya saja itu sebagai pelaksanaan. Maka ditanyakan kepada beliau, kaifa al-amalu bih, bagaimana mengamalkan Al-Qur'an itu? Kata beliau, liyuhillu halalahu, dia halalkan apa yang halal dari Al-Qur'an itu. Wa yuharrimu haramahu, dia mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an. Wa ya'tamiru bi awamirih, dia menyuruh apa yang diperintahkan Al-Qur'an, amar ma'ruf. Wa yantahu an nawahih, dia melarang dari yang dilarang Al-Qur'an. Amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk mengamalkan Al-Qur'an. Wa yaqifu inda ajaibih, dia berhenti pada keajaiban Al-Qur'an, yakni dia tadabburi dari sisi bahasanya, dari sisi maknanya, dari sisi lafaz-lafaznya, dia tadabburi itu. Ini amalan yang mestinya kita perhatikan level-level tadi itu. Di level pertama ya memang membaca. Kalau bacanya belum pas, level ini diperbaiki di Ramadan ini. Baca Al-Qur'an belum beresin itu. Jangan kemudian sekedar nambahi bacaan, beresin betul bacaannya. Ada Ustadz Andi nanti bisa bantu, Ustadz yang lain bisa ngecek bacaannya. Hubungi aja, bisa dihubungi kalau Ustadz Andi lah. Mau online nggak misalnya ya, online nelpon, atau bagusnya datang. Jangan banyak-banyakan juz ya, kadang itu berapa kali khatam tapi bacaannya tabrak lari semua. Nah ini yang tidak pas.
Level pertama itu memang membaca, tapi perbaiki bacaan. Oh, bacaan salah kan malah banyak pahalanya. Ya, ada hadisnya itu. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta falahu ajroni, kan ada begitu. Barang siapa membaca Al-Qur'an dia terbata-bata maka dia dapat 2 pahala. Akhirnya bacanya tidak mau lancar. Tidak mau lancar karena apa? Ini terbata-bata dapat 2 pahala. Maksudnya tidak begitu. Ya, maksudnya itu pahala dia baca, pahala dia belajar. Kalau terbata-bata tidak mau belajar, ya lain. Itu mencukupkan terhadap kekurangan, itu adalah suatu kehinaan. Cukup dengan kekurangan kita. Tidak mau kita tingkatkan, itu kehinaan diri kita. Ini level pertama. Level kedua itu mentadabburi. Mentadabburi, merenungi itu apa maksudnya? Maknanya apa? Nah, di sini perlu belajar bahasa Arab, itu salah satunya. Ya, sehingga ini para santri belajar bahasa Arab, belajar menghafal Al-Qur'an, itu harus nyatu. Bahasa Arab itu ya gunanya salah satunya untuk mentadabburi Al-Qur'an. Level dasar mungkin ya tahu nahwu sorofnya, tahu maknanya, itu sudah bagus lah. Level berikutnya nanti kan bahasa Al-Qur'an ini ada mungkin kata-kata yang kalau direnungkan kita nggak tahu maknanya apa secara kamus, sehingga level seperti ini saya baca kisahnya Imam Al-Asma'i itu, beliau membaca ayat itu wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Arrafaha lahum, arrafa fa'ala yufa'ilu arrafa yu'arrifu ta'rifan. Nah, artinya kan mengenalkan. Kalau ta'aruf itu saling mengenal. Arrafaha lahum, surga itu sudah dikenalkan kepada penduduknya itu. Maka Imam Al-Asma'i bertanya dalam hati itu, kaifa arrafaha lahum wahum fid dunya, bagaimana bisa surga itu sudah dikenalkan kepada penduduknya padahal mereka itu di dunia? Gimana ngenalin surga ke penduduk dunia itu? Sehingga ini ahli bahasa, ini muridnya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ahli bahasa, ilmu arud. Salah satu muridnya Imam Al-Asma'i itu, satunya lagi Imam Shibawaihi, ahli nahwu. Nah, beliau satu kata mau mengetahui kata arrafaha ini, beliau akhirnya fakharajna ila badiyatil Basrah nabtaghi qauman fusoha'a bil lughah. Aku ini kemudian keluar ke pedalaman kota Basrah. Aku cari orang yang bahasanya masih fusoha, ya, masih fasih, tidak tercampur-campur. Kemudian beliau sampai kepada satu kabilah pedalaman saat maghrib. Ya, kemudian beliau ini masuk ke kabilah itu, ya, ketika malam mulai tenang, ya. Falamma kana ba'da had'atin minal lail fa idza bijariyatin taqulu li ummiha. Tiba-tiba ketika malam mulai tenang, ada seorang wanita berkata kepada ibunya, ya ummah, ala taqumina hatta nandhuru arusa bani fulan. Wahai ibu, tidakkah engkau melakukan engkau bangun, ya, hingga kita menunggu mempelai lelaki dari bani fulan. Fallailah yu'arrifunaha, maka pada malam itu yu'arrifunaha. Kata Imam Al-Asma'i, faraja'tu minal ghad walam as'alhum anha. Maka pagi itu saya pulang, aku ndak nanya lagi kata arrafaha lahum, itu ndak nanya lagi. Ketika mendengar perkataan penduduk tadi, fallailah yu'arrifunaha, pada malam itu, ya, yu'arrifunaha maknanya adalah yuzayyinunaha, mereka menghiasi si mempelai perempuan itu. Jadi arrafaha lahum maknanya, ya, zayyanaha lahum, surga itu dihias. Nah, itu kalau kita ndak tahu ilmu seperti ini, ya, level Imam Al-Asma'i aja harus nyari. Kalau sekarang kita nyari kan tinggal nyari di tafsir-tafsir itu, ya. Di tafsir pun itu sebagian ndak begitu jelasinnya. Kita dapati yang seperti kata Al-Asma'i itu ada di tafsir Al-Qurtubi, ya. Arrafaha lahum ay tayyabaha lahum bi anwa'il maladhi. Arrafaha lahum maknanya adalah Allah baguskan surga itu dengan berbagai jenis kelezatan dan kenikmatan. Bukan arrafaha sekedar diperkenalkan, enggak. Nah, itu salah satu mentadabburi itu bisa sampai level ya memahami kedalaman maknanya itu. Jadi ini penting ditekankan sampai level berikutnya, ya diperjuangkan, dibaca, difahami, ditadabburi. Tadi yaqifu inda ajaibihi, tadi kan berhenti pada keajaiban-keajaiban, karena ya luar biasa Al-Qur'an itu. Pilihan katanya, pilihan bahkan huruf
ya, huruf-hurufnya itu menentukan, ya, disesuai dengan maknanya. Nah itu perlu, kalau sekarang ini kan banyak ya kitab-kitab yang membahas kemukjizatan Al-Quran itu, sehingga kita ya tidak perlu seperti Imam Al-Asma'i harus berjalan ke sana kemari, ya, kita cukup baca-baca kitab yang menjelaskan kemukjizatan Al-Quran, diamalkan, diperjuangkan. Terus yang berikutnya, yang ke-12 itu sunnahnya adalah al-iktsaru minas sunan, memperbanyak sunnah, karawati bis sholati wa sholati duha wa tasbihi wal awwabid, seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha dan tasbih, dan sholat sunnah al-awwabid. Kemudian yang ke-13 al-iktsaru minal a'malis sholihah, memperbanyak amal soleh, kasodaqah wa silaturrahim, seperti sedekah, silaturrahim, mengunjungi kerabat misalnya, membantu mereka. Kemudian huduri majalisil ilmi, menghadiri majelis ilmu. Kemudian i'tikaf, kemudian i'timar, memakmurkan masjid misalnya. Wal iqbali 'ala Allah bihifdzil qalbi wal jawarih, menghadap kepada Allah dengan apa? Menjaga anggota tubuh, menjaga hati dan anggota tubuh. Wa da'awatil ma'surah, dan doa-doa yang maksur. Banyak-banyak bermunajat, ya, berdoa, jaga hati, jaga anggota badan. Yang ke-14 al-ijtihadu fil ashril awakhiri wa taharri lailatul qadar, bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan dan mencari Lailatul Qadar. Di bagian bawah ada catatan kakinya itu. Fiha, ya, di dalam bulan Ramadan, wa fi autariha akadu, dan di dalam autariha, yakni ganjil-ganjilnya itu lebih diutamakan. Cari 10 hari terakhir. Terus kalau ada beda-beda awal Ramadan, berarti kan ganjilnya beda. Ini pas ganjil, itu pas genap, ya sudah, makanya 10 hari aja, ya. Cari ya mulai awal Ramadan lebih bagus, ya. Nyata kada terselisih, nyata kada terselisih. Yang ke-15 taharril iftar ala halalin, mencari berbuka itu dengan harta yang halal. Ini bukan hanya berbuka, ya, mestinya makanan kita di Ramadan maupun bukan itu betul-betul perhatikan, cari yang betul-betul halal. Kama qala Imam Abdullah bin Husain bin Thahir fi hadiyatis siddiq, waftir alal halal ya talibal kamal. Bagaimana kata Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, ya, waftir, maka berbukalah, alal halal, atas rizki yang halal. Ya talibal kamal, wahai orang yang mencari kesempurnaan. Puasa sudah, ternyata makannya, berbukanya dengan yang haram. Yang ke-16 at-tausi'atu alal iyal, tausi'ah, memperluas, alal iyal, atas anggota keluarga. Maksudnya apa? Memperluas nafkahnya, ya, dinyaman-nyamani nafkah keluarga di bulan Ramadan. Sudah makannya awalnya 3 kali, ya, kemudian jadi 2 kali, ya sudah, 1 kalinya digasan, menyamani, di lapang-lapang lah dalam bulan Ramadan. Tentunya, ya, sesuai dengan kemampuan dari si suami. Yang ke-18 tarkul lagwi wal musyatamah, meninggalkan hal yang sia-sia dan musyatamah, saling mencaci. Fa in syatamahu ahadun fayatadzakkaru biqalbihi annahu shaimun, kalau ada orang lain mencacinya, maka hendaklah dia ingat dengan hatinya bahwasanya dia ini sedang berpuasa. Ini dalam hadis begitu. Sehingga, ya, mungkin kalau caci mencaci di dunia nyata itu mungkin kan jarang. Yang banyak itu kan di Facebook. Di Facebook, di sosmed itu, ya. Kadang kenal atau enggak kenal itu bisa caci mencaci, ya. Afiliasi organisasi itu bisa jadi bahan untuk menjelekkan orang. Padahal ya belum tahu, ketemu aja enggak. Nah itu dihindarilah. Membaca-baca begitu mungkin terlibat dengan caci mencaci begitu, lebih baik dihindari, karena hawanya itu kita nanti bisa ikut-ikutan, ya, yang pro sana pro sini, ya, kemudian saling menjelekkan, itu akhirnya sampai masalah jenggot aja saling olok-olokan itu, ya. Ya kalau senang apa enggak, ya tidak masalah. Yang jelas ada hadisnya, ada ini, ya. Walaupun ini hukumnya nanti apakah sunnah apakah wajib, itu nanti masalah lain, tapi berolok-olokan masalah itu jelas tidak benar. Ini mungkin untuk beberapa hal pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk berpuasa nanti, menjaga sunnah-sunnahnya, dan menjaga hati kita untuk bisa,
ya sesuai dengan amalan-amalan puasa ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainina shaqiyyan wa la mahruma. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.